Kakanda, Dinda, rekan alumni SMA 1 Bukit Tinggi yang kami hormati dan disayangi Allah, marilah kita tanpa membuang waktu memulai mendengarkan ceramah dari Ustadz Yusdeka Putra yang dimulai dengan pembacaan Al-Quran oleh Ananda Bagas Rahmatullah dan dilanjutkan dengan Sari Tilawah. Kepada Ananda Bagas Rahmatullah, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, Bagas Rahmatullah, akan membacakan tilawah surah As-Sajdah dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون Sadaqallahul azim. Sari tilawah dibacakan oleh kawan kita Afrida. Di-unmute dulu Afrida. Unmute-nya dihidupin, sayang. Halo, Afrida, tolong diklik di bottom sebelah kiri supaya bisa kedengaran suaranya. Halo, Uni. Bisa di-unmute, Uni? Dari host nggak bisa unmute kan? Halo, Uni. Yang lain ambil alih. Assalamualaikum. Mungkin karena ada masalah teknis di TP Afrida, kalau boleh mungkin Ananda Rahmatullah langsung sekaligus bacain saja. Bisa, baru bisa ini. Lagi masalah. Udah bisa, Yus. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan
dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu yang bersyukur. Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbil alamin. Maka sampai kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu mendengarkan ceramah dari Ustadz kita Insinyur Yusdeka Putra, MSIE, dengan judul Ma'rifatullah sebagai solusi umat bagi problematika umat manusia dewasa ini. Marilah kita sama-sama mendengarkan dengan hikmat. Semoga waktu yang kita berikan kepada Ustadz kita ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sudah? Silakan Pak Ustadz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada pagi kok kita akan bertemu dengan pengajian alumni SMA 1. Tapi sebelum memulai, Ambo ingin seketika memaparkan gini. Kalau Ambo bertemu dengan kawan-kawan SMA 1, apapun SMP ataupun apa ya, ada satu hal yang awak rasuan. Yang pertama adalah, kalaulah awak hendak mencaliak wajah, hendak mencaliak tubuh atau fisik gitu ya, terasa hendak bahwa awak itu tidak pernah merasa tua. Itu yang pertama ya. Nah, itulah asaripati dari ayat tadi itu tentang penciptaan manusia. Ya, bahwa sebenarnya manusia itu yang sebenarnya manusia itu yang berfungsi itu adalah jiwa sebenarnya. Nah, itu nanti akan Ambo sampaikan di materi mengenal diri manusia. Jiwa manusia itu selalu berusia 33 tahun. Walaupun dia bayi, jiwanya 33 tahun. Walaupun dia muda 12 tahun, jiwanya tetap 33 tahun. Walaupun dia berumur jasadnya 43 tahun, jiwanya 33 tahun. Jasadnya berusia 80 tahun atau 70 tahun, jiwanya tetap berusia 33 tahun. Nah, ini yang mungkin nanti akan Ambo sampaikan di dalam pengenalan terhadap manusia. Tapi untuk yang pertama adalah mengenai problem kita umat manusia itu apa gitu ya. Itu gambar Ambo ya tentang setiap manusia seakan-akan menjunjung beban. Ya, menjunjung beban yang ada di pikirannya sendiri. Ya, ada orang yang pikirannya tentang anaknya, tentang istrinya, tentang suaminya, tentang pekerjaannya. Itulah yang membebani kita selama ini. Ya. Nah, kalau Ambo lihat, seperti ini. Inilah beban-beban yang ada di dalam pikiran awak selama gitu ya. Sehingga apa? Muncul berbagai perasaan, ya, berbagai perasaan, mulai dari perasaan-perasaan atau yang jelek, ya,
ataupun yang bagus. Tapi yang umumnya kita rasakan adalah rasa yang negatif, ya. Terutama yang sangat terasa itulah takut, ya, kemudian sedih, ya, pemarah, gelisah dan sebagainya. Nah, inilah yang banyak orang ingin keluar dari permasalahan ini, ya. Pertama adalah dia punya beban, kemudian muncul berbagai sifat negatif. Nah, bagaimana penyebabnya, ya, dan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kajian Ambo sampai di situ nanti, ya. Nah, beban-beban yang ada tadi, itulah yang selalu masuk ke dalam pikiran awak. Awak mengatakan selama kepikiran, ya. Ya. Nah, nanti pikiran itulah yang dikatakan dalam ayat yang dibaca tadi, yaitu bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian diberikan ruh ciptaannya, kemudian diberi penglihatan, pendengaran, dan fuad, if ada, atau hati. Nah, hati ini yang orang banyak keliru tentang memahami hati. Itu mana hati? Orang selalu mengatakan hati itu ada di dalam dada. Hati itu bukan di dalam dada kalau menurut Al-Quran. Nanti itu yang akan Ambo sampaikan nanti, ya. Sehingga apa? Sehari-hari pikiran awak itu penuh, ya, penuh dengan apa? Kalau Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tul'ikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Inilah yang menghalangi kita dari mengingat Allah, ya. Umumnya ini, ya. Tapi ada juga yang lain. Selama ini kita lebih sering mengingat neraka, ya, mengingat surga, mengingat siksa dunia, siksa kubur, mengingat pahala, mengingat mazhab atau hukum-hukum syariah dan sebagainya, mengingat dosa, dibandingkan dengan mengingat Allah. Allah mengatakan untuk sholat saja ingat aku, tapi selama ini kita lebih sering ingat kepada neraka, sehingga kita ketakutan terus di dalam hidup kita, ya. Terus apa lagi? Kalau orang yang biasa kriminal, ya, di dalam pikirannya pasti isinya kriminal juga. Bangun tidur kriminal, ya. Kemudian agak siang dikit kriminal, sore kriminal, malam mau tidur masih kriminal isinya, macam-macam lah. Kriminal itu ada arak, ya, ada narkoba, ada zina, cabul, judi, dan bengis dan sebagainya, ya. Kalau orang dengan pikiran seperti ini, maka tindakannya pasti akan kriminal juga. Nah, ini yang banyak kita alami. Yang berikutnya apa? Khayalan. Khayalan ini bukan hanya orang yang melamun tentang masa depan dan sebagainya, spiritual pun banyak orang yang berada dalam keadaan khayalan ini. Khayalan tentang bagaimana nanti di akhirat, bagaimana pertemuan dengan Tuhan, bagaimana neraka dan surga dan sebagainya. Ya. Nah, ini orang yang selalu ingat dengan New Age movement itu. Contohnya adalah ingat tentang vibration, ya, getaran, gelombang. Orang akan sibuk dengan itu semua, ya. Yang sangat relevan sekarang adalah tentang COVID-19. Di dalam ingatan kita selalu ada tentang, kalau kita ingat COVID, maka muncul ingatan yang lain. Bagaimana obat, bagaimana dirawat, bagaimana kalau mati, tertular, 3M, sesak nafas dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah perubahan-perubahan hormonal di dalam diri kita, sehingga kita yang tadinya tidak sakit akan sakit jadinya, gitu. Ya. Nah, ini yang terjadi. Nah, yang sangat ini adalah penyebabnya. Ini ada juga di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita itu selalu ada perkataan-perkataan seperti monkey mind itu, ya, bercerita bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, bagaimana. Nah, itulah yang muncul di dalam pikiran kita selama ini, ya. Sehingga di dalam sholat pun ternyata kita tetap memikirkan seperti itu.
Ya, baru saja kita Allahu Akbar, pikiran kita beranjak dari satu masalah kepada masalah lain, masalah lain, masalah lain. Padahal di dalam sholat itu kita diminta oleh Allah, ingatlah aku, ya, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, ini yang masalah utama yang kita hadapi ini, ya. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah kita saling berbantahan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Ya, masalah politik, semua jadi objek perbantahan saja jadinya. Sehingga yang senang siapa? Ada yang senang. Ya. Ini yang selalu mengatakan, ayo lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi. Tetap begitu. Ya, jangan diam. Orang berkata jelek kepada kamu. Nah, inilah yang terjadi di dalam kita, ya, dalam diri kita, sehingga pusing. Ini yang kita hadapi sekarang. Nah, bagaimana harapan umat manusia? Harapan umat manusia itu sederhana, ya. Contohnya di dalam masalah COVID, ya. COVID itu kalau kita tidak ingat, ya, sebenarnya ya apa? Kalau kita juga tahu nanti ilmu-ilmu yang lain, contohnya ilmu keredaan, gitu ya. COVID itu tidak menakutkan sebenarnya, nggak menakutkan kita sebenarnya, ya kan? Apalagi kalau tahu nanti bagaimana ilmu tentang ketubuhan manusia, ya, bahwa mati itu hanya terjadi karena tubuh kita ini udah rusak. Jiwa kita tetap tidak rusak, jiwa tidak rusak, tubuhnya yang rusak, ya. Kalau tubuh sudah tidak kuat, umpamanya penyakit yang berat, kanker dan sebagainya, atau kena kecelakaan dan sebagainya, nggak bisa lagi jiwa menghuni diri kita ini, maka dicabut oleh Allah. Jiwa kita dicabut, dikembalikan ke alam barzah. Nah, itu di situ kalau paham itu nanti, ya, sehingga yang diinginkan orang hanya begini aja, hati pikiran bersih, ya. Yang tadinya beban kita banyak yang kita masukkan ke dalam otak kita, dari pagi sampai malam kita pikirin permasalahan-permasalahan kita, bersih pikiran kita. Ya. Akibatnya apa? Tentram. Tadinya permasalahan yang banyak, tadi sakit hati dan sebagainya, tentram, ada perasaannya tentram. Setelah itu apa? Kita bisa menjalankan agama ini dengan baik, keimanan kita muncul dengan baik, Islam kita jalankan dengan sempurna, gitu. Kita ihsan. Ihsan ini adalah sebuah kunci bagaimana orang malu. Ya, malu tuh gini, kalaulah rumah kita pagarnya dindingnya itu adalah kaca yang seperti di tempat interogasi polisi, ya, yang kita keluar nggak bisa ngelihat, tapi orang luar bisa ngelihat ke dalam. Nah, ihsan itu. Ihsan itu adalah kita di dalam ruangan ini tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Karena tidak tahu ilmunya, gitu. Tapi kalau kita diinterogasi oleh polisi, ya, atau masalah-masalah kita mau dilihat orang, gitu ya, kita ditempatkan di dalam ruangan yang tembus pandang itu, kita nggak bisa main-main, tidak bisa bohong dan sebagainya. Dan kita juga tidak bisa hidup kalau keadaan seperti itu. Kita mau mandi saja kita nggak berani, gitu ya, buka baju, ya. Maka orang-orang dulu sering mandi pakai basahan itu karena malu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Ya. Nah, ini yang kita harapkan, ya, kondisi jiwa bayi, ya. Ini kehidupan yang senang, gembira. Dan tadinya orang yang dibebani dengan berbagai permasalahan, ya, dijunjungnya itu ingatan kepada Allah. Ini yang diminta oleh Al-Quran. Ingatlah Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berjalan, ya, sambil sholat, di luar sholat, berdagang, dan sebagainya, ingat Allah. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, ini yang membersihkan tadi. Pikiran-pikiran yang kotor tadi, bersihkannya di situ. Nah, inilah yang, sehingga di dalam sholat, ingatan kita tidak dipenuhi dengan ingatan yang lain seperti tadi lagi. Ya. Nah, itu yang pertama yang Ambo sampaikan, ya. Kemudian Ambo masuk seketika itu tentang penciptaan manusia. Ya. Itu yang penting yang
yang akan Ambo sharekan. Mengenai hati ini banyak yang keliru, Bapak. Ya, hati kok dikecian orang ada di dalam dado. Itu yang umumnya itu ya. Manusia ada ruh, ada kalb, ada pikiran, ada limo paling tidak di dalam pengetahuan yang ada kini. Tapi itu tidak jalan hubungan satu dengan yang lainnya tuh. Ya, karena Al-Qur'an bukan mengatakan itu. Al-Qur'an mengatakan ya, contohnya itu mengenai hati ya. Segumpal daging, kalau sudut gumpal daging itu baik, maka baik semua. Itu mana? Apakah ini? Apakah hati? Apakah otak? Kalau orang yang disebut sakit jiwa, yang sakit itu ada apakah otaknya atau jantungnya? Ini yang jadi masalah. Ya, nah Allah mengatakan hati itu bisa melihat. Hati itu bisa mendengar, hati itu bisa memahami, hati itu bisa memikir, hati itu bisa mengingat, hati itu bisa bertakwa, hati itu bisa bersyukur dan beriman. Mana dia hati itu letaknya kalau begitu? Apakah hati liver? Apakah hati itu jantung atau heart? Apakah letaknya ada di otak? Nah, Al-Quran berkata untuk yang disebut hati itu adalah hati spiritual, bukan hati fisik. Nah, itulah yang di dalam penciptaan manusia ya dikatakan tadi ayatnya tadi disebutkan tadi. Nah, itu pertama dari tanah ya, kemudian diciptakan ruh, ditiupkan ruh, kemudian apa? Diberikan pendengaran, penglihatan dan fuad atau pikiran. Inilah yang disebut dengan hati spiritual itu. Hati yang bisa dia berpikir, hati yang bisa melihat, hati yang bisa mendengar. Ini dia. Nah, kalau di dalam penggambaran seperti ini dia. Disebut ini adalah tubuh fisik, ada otak, ada jantung, ya. Fisik ini supaya hidup maka dia diberi nyawa. Itu yang tidak dipahami orang selama ini, ya. Fisik ini selalu bersama dengan nyawa. Dia tidak akan terpisah. Selama nyawa dikandung badan, maka nyawa itu ada di jasad. Ya, maka jasad itu tidak busuk. Jasad itu tidak terurai. Ya. Sedangkan yang roh ini yang selama ini kita tidak diberi pengetahuan. Tapi alhamdulillah ya, saya diterangkan oleh guru saya tentang roh ini, ada pengetahuan beliau sedikit untuk itu. Ya, nah setelah jasad sempurna ditiupkan roh. Roh itu adalah sebentuk tenaga untuk kita bergerak ya dan untuk merasakan. Ya, nah berikutnya adalah hati. Yang dimaksud hati itu adalah hati spiritual. Itu adalah pikiran, penglihatan dan pendengaran. Inilah komponen yang diciptakan, yang disampaikan Al-Quran tadi. Hati ini begitu dia bersatu dengan roh seperti ini yang disebut dengan jiwa. Kalau hati saja seperti ini dia bebas dia. Ya. Kalau roh saja seperti tubuh kita ini dia. Ini bisa nanti kalau ibu dan bapak ada yang bisa out of body experience akan tahu ini. Kalau enggak, memang enggak tahu. Tapi kalau pernah ada yang mengalami OBE ya, pasti seperti ini dia. Ya, seperti tubuh kita sendiri. Dia menjadi jiwa. Nah, yang dibersihkan itu mana? Ya. Yang dibersihkan itu adalah hati ini. Yang mengantarkan kehidupan kita jiwa ini. Roh saja tidak bisa, hati saja tidak bisa. Kalau roh dengan hati sudah bersatu, maka dia menjadi jiwa. Jiwa inilah yang selalu berusia yang 33 itu roh ya, usianya 33. Hati inilah yang menjadi sumber dari segala pengetahuan, segala perbuatan kita itu hati. Ya, yang menggerakkan tubuh kita ini adalah roh ini. Sedangkan otak itu hanya mengkoordinir gerakan fisik kita ini saja. Ya, bagi dokter tahu ini, ya, ada bagaimana kematian. Kematian ya rohnya keluar dulu, baru hatinya, kemudian bunyi itu keluar, baru nyawanya diambil. Nyawa diambil dari atas atau dari bawah. Nyawa kembali, baru jasadnya menjadi mayat. Mayat dikubur. Nah, jiwa dia kembali ke alam barzah.
Nah, ini ceritanya menarik nanti. Karena kajian ini tidak bisa dikaji hanya dalam waktu 1 jam atau 2 jam. Ini 1 hari penuh itu masih belum bisa clear gitu ininya. Karena ini lengkap ya. Nah, ini kata Al-Quran tadi. Fisik, kemudian roh di as-sajadah ya, kemudian diciptakan penglihatan, pendengaran, dan pikiran. Nah, ini disebut dengan hati. Hati inilah atau pikiran inilah yang karunia untuk berpikir, untuk mengingat, untuk takwa. Kemudian hati inilah yang diberi ilham. Ilhamnya apa? Ilham kebaikan, ilham keburukan. Orang yang diberi ilham keburukan, maka tindakannya akan menjadi buruk. Ilham yang diberikan tentang kebaikan, tindakannya menjadi baik. Nah, jiwa inilah yang akan mengatur kehidupan kita, yang mengurus kita jiwa ini. Maka kalau kita tidur, jiwa tidak bisa mengurus kita. Kenapa? Jiwa itu dia masuk ke dalam dada. Dia mengecil, ya, rohnya mengecil sehingga orang yang ngantuk itu pasti gini, jatuh dia. Karena rohnya tidak berkembang ke seluruh tubuh. Ya. Nah, itulah jiwa manusia yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Nah, yang dibersihkan hati itu yang mana? Ya. Kalau jasad dan nyawa itu fitrah. Jasad fitrah, dia punya hukum-hukum sendiri tentang jasad, ya, tentang bagaimana penyembuhan sel-selnya, bagaimana kalau lapar, bagaimana itu dia punya fitrah sendiri. Nyawa fitrahnya adalah menghidupkan, ya. Kalau tidak hidup, jantung kita tidak akan bergerak, ya. Nafas kita tidak akan bergerak. Roh ini menggerakkan tubuh kita. Orang yang koma, rohnya tidak ada di dalam tubuhnya. Orang tidur, rohnya kadang-kadang juga keluar. Ya, bagaimana ada orang yang koma, tapi dia menangis, bisa menangis. Artinya apa? Rohnya ada di luar, tapi hatinya ada di sini. Dia mendengarkan apa kata-kata orang terhadap dia, maka dia menangis. Tapi dia tidak bisa berbicara, karena untuk berbicara dibutuhkan tenaga dari roh. Nah, itu yang perlu. Jadi yang dibersihkan apa? Hati. Bersihkan hati dengan ngapa? Kata Al-Qur'an, ingat Allah. Gitu. Ya. Nah, materi yang berikutnya yang terhubung dengan itu adalah bagaimana cara mengubahnya. Ya. Cara mengubah pikiran kita tadi, ya. Kalau salah alat dan salah cara, maka tidak ada hasilnya. Ya. Kalau jalan ahli syariat saja atau fikih saja, tidak bisa juga. Kita lebih sering takut ke neraka. Dalam pikiran kita tuh takut ke neraka daripada takut kepada Allah. Kenapa? Nanti masuk saya kepada pintu-pintu pertemuan, ya. Pintu pertemuan itu yang pertama adalah dengan indera kita, yang ketiga adalah dengan ingatan. Nah, ini yang kita masuk nanti, ya. Jalan wali-wali tarekat banyak, berkhayal. Ini saya udah masuk semua, ya. Bagaimana kita harus berzikir ribuan kali, ya, bermacam-macam. Kemudian duduk diam menunggu sambil menangis, sambil meraung, gitu ya, untuk mendapatkan ma'rifatullah, tapi tidak dapat. Dari 100 yang berusaha, hanya 1 paling yang dapat. Yang lainnya berada dalam lamunan. Ya. Nah, seperti ini kita butuh orang, ya, jantung yang dibersihkan. Padahal yang dibersihkan itu harusnya di sini. Jantung itu nggak perlu dibersihkan, gitu. Ya. Banyak cara-caranya. Ini saya share nanti, bisa dibaca ulang. Ini adalah latifah-latifah, titik konsentrasi di dalam tarekat, ya. Dalam mistik kebatinan banyak. Bagaimana tentang level emosi, ya, zona ikhlas, zona nafs lawamah, amarah dan sebagainya. Ini sulit. Nggak sampai-sampai orang. Bagaimana mau nyampe pencerahan? Bagaimana harus damai dan sebagainya? Nggak bisa, ya. Kemudian dalam getaran ini dalam cakra-cakra ini nggak akan sampai, ya. Bagaimana kita bergoyang dengan gelombang-gelombang, atau ini ada ilmu baru kemarin
di Pandeglang atau mana ya, kum-kum atau apa, orang berendam beramai-ramai gitu ya, malah buka baju, ya, telanjang bulat gitu ya, macam-macam. Yang dicari apa? Kenikmatan yang tidak sebenarnya, kesenangan, ketenangan. Nah, ini bermacam-macam cara-caranya. Nah, sedangkan Nabi tidak mengajarkan begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Ya, saya akan masuk kepada pintu-pintu pertemuan kita dengan segala hal, ya, dengan segala hal. Ini pintu pertemuan. Sebentar. Ini pintu perjumpaan kita dengan segala hal. Pertama, dengan benda, alam benda. Inilah pintu-pintunya. Ada mata, ada telinga, ada tangan, ada kulit, ya, ada hidung, dan ada lidah. Ada rasanya semua. Ya. Ada satu pintu pertemuan yang jarang dipahami orang, yaitu pintu pertemuan yang menggunakan ingatan. Ini yang sangat powerful sebenarnya, ya. Dengan pertemuan dalam ingatan. Berarti apa? Di sini dia ingatan itu, bukan di dalam dada, ya. Contohnya Al-Quran mengatakan begini. Demi sesungguhnya, kalaulah kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, kamu akan melihat neraka yang marak menjulang. Ya, selepas itu sesungguhnya kamu akan melihat neraka dengan penglihatan yang yakin. Ya, surat Takatsur ini. Ya, nah, neraka saja belum ada sekarang sebenarnya, belum ada. Karena neraka itu nanti diciptakan setelah langit dan bumi hancur, dibentuk langit dan bumi yang baru, maka di situ ada surga dan neraka di situ. Neraka yang belum ada saja kita sudah ketakutan. Kenapa? Karena dengan pengetahuan yang yakin. Ya. Nah, dengan Allah pun begitu. Ya. Perjumpaan dengan Allah itu adalah dengan pintu ingatan. Ingat Allah. Bukan dengan menyebut. Karena Al-Quran mengatakan begini, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Berikutnya apa? Ingatlah Allah sebagaimana kamu ingat kepada nenek, ibu bapak, atau nenek moyangmu, atau bahkan ingatlah lebih dari itu. Al-Baqarah ayat 200. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ini yang kurang benar bagi kita. Bahwa ingat kita kepada Allah di dalam sholat itu kurang. Hanya sebentar saja. Dan akibatnya apa? Orang yang beriman, ya, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah, diulang oleh Allah. Ini yang tidak kita pahami selama ini, sehingga kita tidak terlalu mementingkan ingat kepada Allah itu. Ya, nah itu tentang hati, kemudian tentang pintu perjumpaan. Ya, nah bagaimana mengingat Allah? Ya. Ini dia yang cara, ya, tidak dengan zikir mengucap macam-macam lama, subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, la ilaha illallah, enggak begitu. Ya, semua harus dimulai dengan pengenalan kepada Allah, dengan ilmu yakin, dengan pengetahuan yang yakin, dengan penglihatan mata hati yang yakin sampai hakul yakin. Ya. Nanti paham kita tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, sehingga kita ridho dengan Allah. Setelah ridho apa? Zikrullah dan ibadah. Begitu caranya. Kalau kita kan tidak, ibadah aja dulu, sholat dulu, diajarkan sholat dulu, tapi pengenalan kepada Allahnya nggak tahu kita. Ya, sehingga ya dalam sholat kita entah menghadap kepada siapa. Padahal kita dalam sholat mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajahku kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini. Nah, jadi ma'rifatullah itu adalah fondasi bagi semua peribadatan. Ya, asas atau fundamen yang di atasnya dia akan didirikan peribadatan. Ya.
Rasulullah mengatakan, apabila engkau datang kepada satu kaum ahli kitab, hendaklah yang pertama-tama engkau serukan kepada mereka beriman kepada Allah. Bila mereka telah beriman kepada Allah dan mengenal Allah, katakan sholat 5 waktu itu wajib bagi mereka. Itu harusnya kita. Kalau kita kan di Indonesia lebih kepada Islamnya karena kita, orang tua kita Islam dan sebagainya. Sehingga kita kedodoran dalam pengenalan kepada Allah. Ya. Nah, membersihkan hati, saya sudah sebutkan tadi, ini yang dibersihkan. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah, ini adalah salah satu yang paling penting, kunci master untuk membuka pintu Ma'rifatullah. Pintu Ma'rifatullah itu banyak sekali pintunya, semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, pintunya adalah kuncinya adalah pada permulaan hanya Allah saja yang ada dan tiada apapun bersamanya. Ini kunci, ternyata semua orang tahu, tapi cara memakainya tidak tahu. Ya, kunci ini artinya apa? Al-Quran mengatakan Allah itu tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia, tidak ada seseorang pun yang seumpama dengan dia. Dia tidak bisa dilihat oleh mata. Artinya apa? Ini dia pedang tauhidnya. Tidak serupa, tidak seumpama, bukan huruf Allah, 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 bukan bacaan, bukan bunyi, bukan warna. Tidak bisa dilihat dengan mata lahir ini. Itu. Nah, kalau dimasukkan kunci ini ke dalam pintunya, maka tidak ada rupa, tidak ada umpama. Maka begitu kita ingat Allah, bersih di sini dia. Allah tidak ada rupa, tidak ada umpama. Allah, tadinya kita ingat COVID, ingat Allah kosong, tidak ada rupa, tidak ada umpama. Ya. Nah, zikrullah yang di dalam Al-Qur'an hampir semua makna dari zikrullah itu adalah ingat. Tapi ada juga yang disebut qulillah, katakanlah Allah ada, sebutlah Allah ada. Tapi sebutlah dia kalau kita sudah ingat Allah, itu yang betul. Subhanallah. Tapi kita sudah ingat Allahnya, subhanallah. Kita sudah ingat itu Allah, maka baru kita puji kesucian dia. Ini yang tidak banyak dikaji oleh orang. Ya. Nabi mengatakan begini, bahwa sesungguhnya banyak perkataan tanpa ingat kepada Allah akan mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Nah, sekarang Ibu dan Bapak mau tidak mulai melihat kembali nanti ya, bahwa hati itu bukan di sini. Di sini tuh ada ruh yang tadi yang saya sebutkan tadi. Hati itu ada hati rohani. Ya. Nah, ingat Allah, maka yang tadinya ingat kepada berbagai macam hal, kita ingat Allah. Bersih pikiran kita. Nanti kita coba, insya Allah. Yang kita ingat COVID, ingat Allah. Bersih pikiran kita. Ya. Bersih pikiran itu bisa dibuka mata, tutup mata, nggak ada masalah nanti. Ya. Nah, kemudian tumpuan, fokus. Fokus itu apa? Nanti kita ajar, fokus contohnya gini. Saya minta Ibu dan Bapak yang di Jakarta ingat jam gadang, ya, ingat jam gadang. Kemudian fokus. Bagaimana cara fokus? Fokus itu adalah kita seakan-akan menaikkan mata kita kepada ke atas sedikit itu ya, kepada ingatan kepada jam gadang tadi. Fokus kita kepada jam gadang tadi gitu. Nah, ini nama fokus, tumpuan. Kalau tidak fokus, maka ingatan kita akan lari-lari dia. Lari dia kepada ingatan yang lain. Kemudian apa? Tumpuan. Ya. Ini dia, ditumpu. Fokus, tumpu sama itu ya. Yang ketiga adalah dia itu terkunci. Kunci maksudnya itu adalah kalau kita lagi ingat, coba perhatikan saya ini ya, perhatikan saya. Kalau kita lagi ingat ya, kemudian kita fokus, kunci itu maksudnya gini. Kita kunci, ini sulit dibuka nih. Nggak bisa dibuka. Nah, ini namanya terkunci dia. Sehingga tidak masuk pemikiran yang lain. Tapi kalau tidak ada kunci, dia gampang dibuka tuh. Nah, ini gampang dibuka. Tapi kalau terkunci ingatan itu, dia sulit dibuka. Melekat matanya. Nah, itu. Nanti kita coba. Ya. Istiqomah, lakukanlah itu kapan?
latih terus. Saya melatihnya di luar sholat, di dalam sholat, sambil duduk, sambil berbicara, tetap saya ingat Allah di sini. Itu bisa. Seakan-akan ibu dan bapak bisa ibu-ibu terutama bisa memasak ya, menggoreng sesuatu sambil pikirannya masih ingat kepada anaknya yang sakit. Bisa. Nah, itu ya, sehingga yang muncul apa? Satu tentram, khusyuk di dalam sholat, ya, kemudian hatinya kosong, hanya ingat kepada Allah. Nah, itu inti dari yang akan saya sampaikan ya. Sebelum kita praktek ya, mungkin saya buka 1-2 pertanyaan. Kalau ada yang ragu atau tidak paham yang saya sampaikan tadi, terutama tentang ingatan, yang kedua tentang zikrullahnya. Silakan saya buka dulu. Kalau ada yang ingin bertanya tentang yang disampaikan tadi, nanti kita praktek 10 menit. Ya, demikian, silakan. Silakan Bapak Ibu. Beliau bertanya dah. Silakan. Dah. Udah Helmi ya. Ini sangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat luar biasa dah. Salah satu permasalahan kita khusyuk dalam sholat. Ya. Itu karena memang pertama kita nggak, seperti yang udah sebutkan tadi, nggak konsentrasi, nggak ingat betul kepada Allah. Ya. Umumnya kalau awak sholat itu ya kalau nggak tahu artinya itu masalah mana itu. Betul. Tapi hanya sebatas sampai Al-Fatihah mungkin bisa mengerti. Tapi kalau sudah membaca ayat, itu tuh yang berbahaya di situ. Nah, kini yang jadi masalahnya adalah tanpa kita tahu arti yang sebenarnya dari suatu ayat, kalau kita membaca ayat dalam suatu sholat, padahal kita tahu sholat itu adalah fondasi ini. Ya. Kalau kita nggak ingat, nggak fokus pada Allah, sholat itu nggak sempurna. Ya. Itu caranya dah. Ini yang jadi permasalahan, ya terutama bagi pribadi juga begitu. Gimana supaya bisa sholat itu khusyuk gitu loh. Ya. Yang pertama adalah tentang khusyuk itu, ya khusyuk itu bukan artinya adalah kita paham semua yang kita baca, ya. Kalau yang umum-umum kan tahu kita Allahu Akbar kita paham ya, Al-Fatihah kita paham ya, kemudian wajjahtu wajhiya kita paham, Rabbighfirli kita paham ya. Yang jadi masalah adalah kalau membaca ayat, kan gitu. Baca ayatnya, kalau imamnya membaca ayatnya panjang banget, kita tidak tahu bahasa Arab dan kita itu jadi masalah bagi kita. Ya kan? Maka bagi orang awam, ambo pun orang awam gitu ya, maka ambo hanya membaca dalam bacaan ayat. Kalau ambo jadi imam, ambo baca surat pendek-pendek. Nggak berani ambo baca surat panjang. Ya kan? Surat pendek-pendek ya yang 20 terakhir gitu kan ya. Itu aja nggak ada masalah gitu kan. Atau qul huwallah terus macam nggak ada masalah gitu. Ya kan? Nah, masalah utama itu adalah bukan itu. Masalah utamanya adalah ingatan tadi. Ingatan awak dalam sholat itu sedikit sekali dengan mengingat Allah. Itu jadi masalah. Kenapa? Karena tidak pernah dilatih, tidak pernah dicoba. Padahal kita itu kalau tidak fokus, tidak ingat kepada yang kita lakukan gitu ya, itu boleh dikatakan ya nggak ada rasanya sama sekali. Tapi beda dengan kita melihat sepak bola, begitu kita ingat, lihat, fokus itu ya, ada rasanya. Nah, ini yang akan ambo latih ya selama 5 menit ya, supaya 5-10 menit supaya nanti dalam latihan tadi ya, ambo latihan dalam sholat, latihan dalam sholat baru caranya nanti. Nah, coba nanti setelah itu hasilnya kita diskusikan melihat. Siap ya? Oke, siap. Nah, ya. Nah, gini ya, cali ambo nanti ya.
Iko diberhentikan dulu apa namanya sharing, stop ya. Ya itu dulu aja ya. Udah Deka, itu ada beberapa pertanyaan di chat. Boleh dilihat dah. Di chat ada beberapa pertanyaan itu dah. Ya. Kalau pertanyaan Motiko ya, seluruh jawabannya ada nanti. Apakah ahli sufi macam-macam tuh ada gitu ya? Ada di masuk Nabi ada, ya. Dalam slide tadi disampaikan bahwa sebelum ibadah dinyatakan bahwa pertama ada ahli sufi yang membimbing untuk ma'rifatullah. Sementara kita akan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Nah, pada zaman sahabat, apakah ada sufi? Ada. Ya, ada. Ya, nanti bagaimana? Kirimkan link nanti untuk dibaca, ya. Pertama, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya tentang jiwa. Dari uraian Ustaz bahwa ketika tidur jiwa diam menurut Al-Quran, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang. Ya, betul. Jiwa itu ya kalau orang tidur, ruhnya mengecil, hatinya turun ke dalam dada dan dipegang oleh Allah. Dipegang oleh Allah. Kalau tidak dipegang, maka dia tidak akan bisa tidur. Karena jiwa itu nggak pernah tidur. Nah, ini ada lengkap kajiannya nanti. Ya. Assalamualaikum, bisa diterangkan kenapa usia kita 33 tahun? Ya, bukan usia kita. Jiwa itu menurut hadis Nabi, ya, umurnya 33 tahun. Ruh itu 33 tahun. Maka begitu masuk ke dalam tubuh bayi, dia bisa berperan sebagai bayi. Ya, kemudian dia bisa berperan sebagai orang anak-anak, bisa berperan sebagai orang dewasa, bisa berperan sebagai orang tua. Yang berperan itu adalah jiwa itu. Ya. Nah, kalau dia kembali nanti ke alam barzah, kembali dia berumur 33. Itu kajiannya lengkap nanti. Ya, ada kajiannya. Ya. Nah, sementara itu dulu ya, karena Amba yakin kajian itu tidak bisa dalam 1 jam, nggak bisa. Ya, kalau mau ikut nanti ada seminarnya. Seminarnya 1 hari penuh, 1 hari penuh. Nah itu baru bisa nanti. Insya Allah, ya. Nanti Pak Ustadz. Ya. Tapi pertama mungkin pertanyaan dari rekan Ketua Pak Indra tadi bisa dilanjutkan jawabnya Pak Ustadz. Yang nama tuh? Tadi ada pertanyaan dari Pak Indra. Di chat. Enggak, yang tadi dijawabkan yang pertama tadi. Lah jawab tadi. Itu ya. Lah jawab ya. Ya, praktek Pak dulu ya. Praktek Pak dulu. Rasuan mana dulu? Ada perubahan atau enggak? Ya. Ke chat buang. Oke. Yang pertama adalah untuk ingat Allah, samo jo ingat ka orang tua awak. Itu aja dulu. Ya, samo jo inge jo kainge jo anak awak. Samo. Alatnya itu ingatan. Ya, maka ambo coba pejamkan mata ya. Pejamkan mata. Ya. Pejamkan mata ibu jo bapak, saudara-saudara ya. Pertama ambo minta dulu cuman ingat kepada anak. Bisa kan? Sulit nggak? Nggak sulit kan? Ingat kepada anak. Ingat kepada ibu. Ya. Untuk bisa ingat kepada ibu awak gitu ya. Bisa agak lama, fokus. Fokus itu kan gampang ya. Ibu fokus ke situ. Ada kalau dibuka mata kok agak tertutup ya, tidak bisa dibuka. Nah, ini buka ya. Kalau ingin dia fokus, itu nggak bisa dibuka. Itu tanda-tanda. Ya, ingin Allah. Ingin orang tua. Pertama, yang kedua, ambo minta ingat kepada benda. Jam gadang. Awak orang Padang sadu mah, ya Bukit Tinggi. Ingat jam gadang. Ada gambaran jam gadang itu ada di dalam pikiran awak langsung.
langsung itu ada, ya, bermacam-macam gambarannya. Ada yang lonjongnya nampak, ada jamnya, ada tingkeknya, ada macam-macam. Fokus ke situ. Nah, itu namanya adalah ingat kepada jam gadang. Ambo rubah. Kini ingat kepada Allah. Sabi aja, Allah, ingat di situ. Apa yang nampak? Tidak ada napa bayangan, tidak ada rupa, tidak ada kalimat, tidak ada huruf, tidak ada cahaya. Itu nan batua. Kalau orang Kristen ingat Tuhan, ingat Kristus. Kalau Anda ingat Allah, tidak ada rupa, tidak ada bayangan. Fokus. Baca do fokus, tumpukan ingat apa? Ingat awak tu keingatan Allah tadi, tumpukan matu hati wak ke situ. Nayaan hitamnya matu sekete kate, tumpukan rasuan matu kok susah dibuka. Ingat Allah. Sadang ingat Allah itu, ambo minta uni jauda sana-sana sadonya, ya, takbir. Allahu Akbar. Tetap ingatan tadi kepada ingatan Allah tadi. Fokus. Ingat ke situ. Dangakan ambacaan nambo, tapi ingatan udah jauh ini tetap kepada ingatan kepada Allah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap ingatan uni juda, tetap kepada ingatan kepada Allah tadi. Jangan berubah-ubah. Kunci. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetap ingatan kepada Allah. Jangan telapeh. Kunci ingatan itu kepada Allah. Ambo ruku', ambo takbir atau ihram, ambo ruku'an badan sekete Allahu Akbar. Ruku'an badan sekete ingatan kepada Allah tetap dijago. Ingatan kepada Allah tetap jago. Kemudian baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ingatan kepada Allah tetap dijago, tetap jangan pindah-pindah. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Tetap ingatan kepada Allah dijago. Rabbana lakal hamd. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ambo sujuan sekete Allahu Akbar. Tetap ingatan kepada Allah, baru ambo membaca. Kini uni jauda langsung surang, ya. Tetap ingatan kepada Allah. Allahu Akbar. Baca Rabbik firli. Pindah Rabbik firli. Sendiri. Suji walia. Allahu Akbar. Ya, seperti dalam berdiri, kemudian baca Al-Fatihah. Sendiri baca Al-Fatihah. Ingat kepada Allah, tahu jangan putih. Ruku' Allahu Akbar. Baca sendiri. Sami Allahu liman hamidah. Baca sendiri. Ingat kepada Allah, tetap pelihara ingatan kepada Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rabbi firli. Allahu Akbar. Ingatan tetap kepada Allah. Langsung tahiyat akhir. Allahu Akbar. Sampai akhir. Ingat kepada Allah tetap. Jangan lapeh ingatan kepada Allah. Setelah salam, jangan dibuka mata dulu. Salam ya. Ambo lanjutkan dengan langsung berdoa. Langsung berdoa, ingat kepada Allah, fokus, ingat kepada Allah, ya. Ingat kepada ya Allah. Langsung berdoa masing-masing. Sampaikan segala masalah ke Allah. Sampaikan irji'i, kembalikan kepadaku permasalahan itu. Ya, doa kepada Allah. Kita doa sekitar 1 menit, silakan masing-masing. Ingatan kepada Allah tetap. Sampaikan seluruh permasalahan, sampaikan. Ya. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Ingat kepada Allah, doa kepada Allah. Ingat kepada Allah, doa kepada Allah. Cukup buka mata, tapi ingatan kepada Allah dipertahankan. Buka mata, ingatan kepada Allah dipertahankan. Ingatan kepada Allah dipertahankan. Alhamdulillah, itulah praktek sementara yang bisa Ambo sampaikan dalam waktu yang sangat-sangat pendek. Ya, penyampaian materinya pendek, prakteknya pendek, gitu ya. Tidak bisa panjang ya, karena memang marifatullah saja paling tidak dibutuhkan 1-2 jam untuk marifatullah saja. Yang tadi baru hanya kunci dan dimasukkan ke pintu marifatullah. Belum kita bahas tentang apa? Ini belum kita bahas, ya. Ini, bagaimana kita mengenal sifat-sifat Allah, ya. Nah ini, bagaimana kita mengenal Allah tiada permulaan, tiada akhir, yang maha besar, maha luas, maha tinggi, maha suci, maha esa, yang zahir, dia yang batin. Bagaimana kita memahami itu? Yang kita bulan dan sebagainya, tapi dia mengatakan dia yang zahir, dia yang batin. Bagaimana itu? Dia yang awal, dia yang akhir, maha halus, maha meliputi segala sesuatu, ya. Dia ada di mana-mana. Bagaimana pahaman ini? Ya kan? Yang bersamamu dimanapun kamu berada. Apa ini? Bagaimana Allah bisa ada di mana-mana? Kalau gitu dia ada di nasi, tidak paham ilmu. Ya, bagaimana Allah melihat, bagaimana dia mendengar. Di kita kalau tidak paham ini, maka kita tidak akan bisa ihsan dengan Allah. Ini baru sifat-sifat Allah. Bagaimana mengenal afal Allah? Afal Allah itu, kalau kita tidak kenal dengan afal Allah, maka Allah. Ini dia. Bagaimana kita bisa mengenal apa rukun iman ke-6 kalau kita tidak
paham tentang bagaimana jalan qada dan qadar yang sudah ditulis, tidak berubah, tidak dilupakan, sudah diizinkan segala sesuatu, ada hikmah, ada rencananya teguh, tidak berubah, ya, tidak ada, dia tidak zalim. Kepada siapa dia zalim? Ya kan? Tidak akan bisa beriman dengan rukun iman ke-6. Ya, bagaimana kita sebagai pejalan apa pelaksana hanya harus melaksanakan saja, just do it. Ada jalan cerita yang harus kita jalani, ada peranan, ada tiada pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada dia, ya kan? Nanti imbalannya apa? Nah, ini yang bisa menjawab hanya ilmu ma'rifatullah. Ya, kalau sudah itu bisa, maka baru kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang sepertinya sudah cukup, sangat cukup. Apa? Sholat malam, ya, berpuasa. Ada yang berpuasa Senin Kamis boleh, puasa Daud boleh, berpuasa hari-hari puasa juga boleh. Yang nggak boleh itu hanya 5 hari-hari tasyrik. Selalu membaca Al-Quran. Nah, mau senang itu membaca kawan surau ya, surau Kito kalau nggak salah WA ya. Di situ banyak sedang membaca Al-Quran. Itu rancak itu, ya kan? Kemudian banyak sedekah, hidup zuhud, hati bau baik kepada orang lain. Ya, baik itu maksudnya apa? Baik nggak kita kepada orang yang tidak beriman? Baik nggak kita kepada orang jahat? Ya, karena nanti dalam beribadah berpegang teduh kepada syara Al-Quran, Sunnah, dan sahabat yang dapat petunjuk, tidak mengerjakan bid'ah. Ini bagaimana? Ya, kemudian sebenarnya takut kepada Allah, senantiasa zikrullah, doa tadi kami sebut dia serah naik, serah tunggu. Naik ingat Allah, serahkan masalah kita, tunggu jawaban Allah. Kita sabar untuk menunggu itu. Ada disebut dengan relax one corner. Kalau nggak ada masalah ya kita ingat Allah duduk. Orang melihat kita tidur, padahal nggak, kita ingat kepada Allah. Ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan ya. Kalau kita sudah kenal dengan ma'rifatullah, maka akan kenal dengan ini. Bagaimana di dalam Lauhul Mahfudz, bagaimana kasih sayang dia, bagaimana pengurusan dia yang tunggal, kehendak dia yang tunggal, kuasa dia yang tunggal, kepemilikan dia yang tunggal, kewujudan dia yang tunggal. Inilah ilmu ma'rifatullah yang tidak banyak orang mengetahui sekarang. Ya. Demikian penyampaian Ambo ya. Kalau ingin materi ini lengkap, tidak mungkin dalam 1 jam, ya. Tapi sebagai pengantar, rasanya Ambo cukup untuk mengantarkan Iko dalam waktu 1 jam dari tadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Yusuf Saputra merasa sangat bermanfaat dan dalam pun tidak disampaikan dalam yang kita harapkan kita lebih banyak. Insya Allah nanti suatu hari yang tadi disampaikan kita itu sama-sama kalau seandainya banyak di antara yang berminat ini. Tapi subhanallah, itu kaji memang terbiasa dan banyak pertanyaan tentunya yang ada pikiran di sana, Kakanda, Dinda dan kesempatan. Dan nomor satu kini awak berikan kesempatan yang lebih leluasa bagi pertanyaan untuk mengajukan kepada Ustaz Saputra. Silakan langsung. Kau sekedar update awak sedunia bahwa awak yang hadir pada kesempatan ini itu adalah mencapai 128 orang. Jumlah yang cukup luar biasa. Silakan Kanda, Dinda, Nusana Sadualahnya. Insya Allah awak masih ada waktu sekitar 10 materinya nanti Ambo share ke
Ke siapa? Ke Yusra atau siapa nanti? Nanti ada panitia. Materi lah ada gitu. Boleh bertanya Sheila Ustaz? Materi setelah ada di sekretariat Dodeka. Itu dikirim ke grup. Silakan, ada pertanyaan. Ustaz. Itu dikirim ke. Untuk mencapai kursus itu ada yang namanya suatu proses ru'yah. Apakah ru'yah itu setiap orang? Ruqyah. Proses ruqyah. Ya, apakah kita harus melakukan juga ru'yah setiap orang? Oh, dalam itu nggak ada ruqyah-ruqyahan, ya kan? Kita hanya perlu yang itu adalah benteng yang sangat-sangat kuat dari semua gangguan. Ya, ingat kepada Allah itu adalah benteng Allah. Ya, kalau tidak ingat dengan Allah, sangat mudah masuk kepada pikiran kita ini gangguan dari setan, gangguan dari jin dan sebagainya. Insya Allah kalau kita ingat kepada Allah, ya akan sama dengan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar itu kalau iblis ngelihat jin ngelihat dia gitu kan, jin itu langsung U-turn, belok arah gitu kan. Oh, di situ ada Umar gitu kan, nah, dia belok, nggak berani, karena ininya ingat terus kepada Allah. Itu nggak ada ruqyah itu sama dengan ini, sama dengan bermain getaran. Kalau bapak-bapak yang pernah bermain getaran, itu sama dengan itu. Walaupun bacaannya adalah ya ada hal-hal seperti itu. Saya punya file atau video-video tentang itu. Sama kalau mau bermain getaran. Itu jawaban saya. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Tanyo. Tadi Acok kali mengingatkan mengingat Allah ya. Ada yang mengajarkan mengingat Allah itu adalah dengan mengingat ciptaannya. Gitu. Yang dimaksud dari FDK itu baca mengingat Allah. Kebesaran Allah itu apa yang dibayangkan? Jadi mengingat Allah tidak ada, maka harus dengan ilmu yakin tadi. Dengan ciptaannya harus paham itu. Kalau mengingat ciptaannya, ngapain kita mengingat ciptaannya? Kita diminta mengingat Allah, bukan mengingat ciptaannya. Ciptaannya itu kita lihat, disitulah af'alnya Allah. Perbuatan Allah ada di situ semua, ya kan? Perbuatan Allah bagaimana di dalam bintang, di dalam bulan, di dalam bumi, di dalam diri kita ada apa? Bukan seperti orang wahdatul wujud. Di dalam diri saya ada Allah, ya kan? Di dalam ini ada Allah, nggak seperti itu, berbeda. Kalau wahdatul wujud salah. Makanya kalau wahdatul wujud, orang bisa menyembah apa? Menyembah Isa, wahdatul wujud, menyembah wali, menyembah guru dan sebagainya gitu. Nah itu maka di situ butuh ilmu ma'rifatullah. Artinya untuk mengingat Allah itu perlu ilmu ma'rifatullah itu. Ya, harus syaratnya mengenal Allah, maka kita baru bisa mengingat Allah nanti. Ya, nggak salah-salah. Tapi dengan yang tadi saja udah cukup ya, udah cukup. Allah itu tidak serupa, tidak umpama. Maka ada rupa, tidak ada umpama dia. Allah. Kan itu ada lama tadi kita sekitar 10 menit kita praktek tadi gitu ya. Nah mungkin Yusra gitu ya. Tadi yang saya lihat selama praktek tadi ada tidak ingat kepada selain dari Allah tadi. Nah itu. Ustaz tanya Ustaz. Ya silakan. Gini Ustaz, tadi kan waktu latihan sholat mata ditutup. Sekarang kalau sholat yang sehari-hari,
yang saat kita sholat terbayang yang lain kita menutup mata, apakah itu makruh juga Ustaz? Terima kasih. Kalau di dalam sholat kita tidak ingat Allah, itu salat orang munafik, kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan begitu. Ya kan? Dia kan sholat untuk mengingat aku. Orang munafik itu dia sedikit mengingat Allah. Dia ingat ada ayat-ayatnya semua ada. Ya. Nah, kalau kita dalam sholat tidak ingat kepada Allah, itu ke sholat kita munafik. Tapi gangguan ada aja yang ingat yang lain gitu Ustaz. Itu gunanya kita melatih zikrullah tadi. Dilatih zikrullah tadi, sehingga walaupun Ambuk ini sedang mengecek, Bantiko berceramah gitu ya, tapi ingatan Ambuk kepada Allah tetap masih bertahan. Itu yang harus ditahan. Ya, Ustaz. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Usahakan insya Allah. Ya, nanti ya, maka nggak mungkin dalam 1 jam untuk itu ya. Tapi 1 jam ini mudah-mudahan bisa membuka sebuah keingintahuan ibu dan bapak. Gitu. Itu aja, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Silakan. Pak, mau tanya mengenai mata ditutup ya Pak ya. Ya. Katanya kan kalau Nabi mengerjakan sholat itu harus mata dibuka, sujud pun mata dibuka. Itu gimana Pak? Sudah tuh ini. Kalau kita fokuskan Allah, bagaimana kita mengetahui arti yang kita baca, makna yang kita baca dengan hati gitu. Gimana Pak? Ini keterangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini adalah pertanyaan yang sering disampaikan orang. Apakah sholat tutup mata, buka mata boleh seperti apa gitu. Tutup mata atau buka mata, kalau sudah bisa nggak masalah Bu. Saya buka mata sekarang berbicara, ya berbicara ini buka mata saya ini, nggak perlu tutup mata saya, tapi ingatan saya kepada Allah tetap. Itu ya Bu ya. Kalau nggak bisa, belum bisa buka mata, tutup mata nggak masalah. Yang penting dalam sholat itu khusyuk. Iya. Ya kan? Yang penting khusyuk. Khusyuk. Sudah Ya. tuh dengan membaca yang kita baca, kan kita harus ngerti Pak. Kalau kita fokuskan ke Allah, kadang-kadang kita kan nggak tahu, kita selesai baca, tapi arti yang kita baca kita nggak menelaah gitu. Ya, itulah yang kesalahan kita selama ini. Kalau kita tahu arti dengan sendiri kan kita ada khusyuk ke Allah. Nggak gitu ya Pak? Nggak. Assalamualaikum. Ya, kalau di dalam sholat itu bukan mengartikan apa yang kita baca, enggak. Paham aja kita. Allahu Akbar, kita sedang memuja Allah, memuja yang kita ingat ini. Kita katakan dia maha besar. Nggak perlu Allahu Akbar di sini, Allahu Akbar, subhanallah. Nggak begitu, Bu. Ya, hanya paham saja kita. Allahu Akbar, kita udah paham. Kita sedang memuja Allah yang maha besar. Tapi kita tahu maha besarnya Allah, bagaimana maha besarnya Allah itu. Nggak akan bisa kita bayangkan dengan apa-apa. Nah, itu gunanya ilmu marifatullah tadi. Maka sholatlah, ajarkan sholat setelah mengenal Allah. Itu maksudnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz jelaskan bahwa di tubuh manusia itu ada jasad, ada roh, dan ada jiwa. Ya. Yang kamu tanyakan, Dayus, yang bertanggung jawab nanti di akhirat, apakah jiwa atau roh? Itu Dayus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara pendek, Amba sampaikan gitu ya, bahwa jiwa itu begitu dikembalikan ke alam barzah, dia kembali fitrah. Ya, sedangkan seluruh perbuatan kita itu sebenarnya yang tergantung di leher kita ini. Ya, itulah takdir kita. Takdir kita itu ditanam bersamaan dengan jasad kita.
Sedangkan jiwa kita di alam barzah nanti itu adalah suci dia. Dia tidak mengenal orang tua, tidak mengenal anak muda, tidak nenek-nenek, tidak kakek-kakek, tidak bayi, enggak. Kalau bayi masih ada di alam barzah, siapa yang ngasih makan dia? Gitu. Kalau nenek-nenek yang kakek-kakek yang kakinya lumpuh dan sebagainya itu ada di alam barzah, siapa yang bantu dia? Enggak. Nah, itu nanti ada kajian khusus bagaimana mulai di alam azali, di dalam fisik, kemudian di alam barzah, kemudian di dalam hisab, dalam surga dan neraka, itu ada kajian khusus yang akan membuat kita itu tidak takut untuk mati. Jadi yang dihukum itu roh atau jiwa, Pak Ustadz? Nah, itu nanti ada kajian khususnya ya. Yang dihukum itu siapa? Siapa? Ya, enggak, di akhirat itu hukuman dan sebagainya itu serahkan ke Allah. Sampai ke situ nanti. Di dalam alam kubur ada hukuman enggak? Enggak. Kalau menurut ahli sufi ya, siksa kubur itu enggak ada. Itu. Maka orang-orang Cina malas masuk Islam itu karena takut siksa kubur. Karena di mereka nggak ada siksa kubur. Nggak ada siksa kubur. Nggak ada siksa kubur. Nah, itu masih panjang nanti. Apakah bagaimana jiwa kalau dikembalikan ya? Kalau hari berbangkit itu kan kita dibangkitkan dengan badan yang baru. Badan baru, nggak seperti sekarang. Semua jiwa nanti berusia 33 tahun saat berbangkit. 2 tahun ya. Nanti lengkap ada bahan-bahan itu. Insya Allah. Panitia, tolong screen-nya ketutup. Kita nggak bisa lihat. Baru kebuka. Nah. Ya. Pak Asril, mungkin ada pertanyaan lagi, Pak? Assalamualaikum, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Pak Asril. Ini cara melatih mengingat Allah ini, Ustaz. Tadi kan kalau mengingat ibu, mengingat anak itu gampang sekali, Ustaz. Memang fokus kita. Kita pejamkan mata, sebayang anak kita jauh di sana, bisa kita fokus di sana. Tapi surat Allah ini, karena Ustaz bilang tadi, kalau tidak bagaimana bentuk Allah, kan kita tidak tahu. Kalau itu yang benar, bilang Ustaz tadi, kalau tidak tahu bentuk Allah kayak apa. Jadi melatihnya bagaimana, Ustaz? Kunci melatihnya, Ustaz, supaya kami bisa belajar, melatih gitu, Ustaz. Ya. Melatihnya tetap hanya ingat Allah, sabui aja Allah sekali di dalam pikiran itu Allah ya. Habis itu fokus kepada ingatan itu. Ingatan Allah kan kosong pikiran Allah kan, nggak ada gambaran kan? Betul, Ustaz. Nggak ada gambaran. Cuman awak selama kau nggak bisa fokus kepada ingatan yang sedang ingat Allah itu. Nah, itulah yang kajian Ambo tadi. Baca fokus, ingat Allah dulu ya. Kemudian kan ada mato itu ada hitamnya kan? Ya, ada mato hitam. Nah, yang angkat itu. Nah, fokuskan pandangan awak mato hati di dalam tuh. Ada kajian tentang mato hati nanti. Mato hati itu fokuskan kepada ingatan tadi. Fokus kepada ingatan tadi. Gambar Ambo tadi kan ada kan? Fokus ke situ. Tahan aja. Ya, tahan. Ya. Coba digoyangkan badan sekete gitu kan, goyang, jalan, membaca ya, duduk, tarik. Nah, ingat kepada Allah itu ditahan taruh. Kemudian nanti bisa dibuka mata sekete. Mata sekete buka, tapi ingatan tetap ditahan tarik ke Allah. Nah, itu yang perlu dilatih dah. Makasih, Ustaz. Ya, insya Allah mudah, seperti mudah mengingat anak kita, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya, Ustaz. Ya. Mau tanya, Ustaz, tadi yang mengenai tentang jiwa, Ustaz. Ya. Kankah yang bertanggung jawab nanti di hadapan Allah itu jiwa? Karena kan kata dia ditanya mulut, tangan, kaki, mata, telinga, akal, hati, bukannya begitu, Ustaz? Ya, itu ada kajiannya, ya. Itu satu sisi. Dalam pandangan lain, ya, Allah itu 99 rahmatnya, 100 rahmatnya, 1 rahmatnya di bumi,
99 di sana nanti, ya. 99 di akhirat. Coba Ibu kalau punya anak, kalau sebelum dia mencuri, Ibu katakan, kalau nanti engkau mencuri, gang timbul ya. Ibu potong tangan kamu, nak. Lemot. Ibu ya. Apa nggak di-mute ya? Ya. Nah, seandainya anak Ibu mencuri, Ibu akan potong nggak tangannya? Potong, Pak Ustadz. Ibu potong? Ya. Yakin Ibu? Insya Allah. Atau tidak mencuri? Anak Ibu mengambil gorengan gitu ya. Kamu jangan ngambil gorengan ini, ya. Kalau kamu mau ambil, Ibu pukul kamu. Kalau diambil, Ibu pukul nggak? Pukul, Pak Ustadz. Nah, ya silakan kalau gitu, ya kan? Pak, sayang. Itu pandangan salah satu, ya. Itu namanya pandangan ahli tentang hukum. Kalau ahli sufi, pandangannya beda. Hukuman itu Allah yang menentukan. Karena Allah itu punya kasih sayang. Kita nggak punya kasih sayang. Ya, kita nggak punya kasih sayang. Kalau Allah, dia katakan, aku hukum kamu di neraka. Aku hukum kamu. Tapi dia katakan 99 rahmatnya nanti itu ada di alam akhirat. Kasih sayangnya ada di situ. Bedanya di situ. Maka disitulah perlunya kita mengaji tentang Allah ini tidak dalam satu kajian saja tentang hukum, tentang kekerasan dia, tentang bagaimana kejamnya hukum dia. Enggak. Dia lebih baik orang Kristen mengajarkan tentang ketuhanan. Apa? Kasih sayang Allah. Ini yang tidak kita pahami. Sehingga orang takut dengan Allah. Ya, Pak Ustadz, kembali ke pertanyaan tadi, Pak Ustadz. Jadi yang bertanggung jawab itu apa, gitu, Pak Ustadz? Kajiannya tidak bisa sekarang saya sampaikan. Oh iya, terima kasih saya sampaikan sekarang, ya, karena ini butuh penjelasan, ya, butuh penjelasan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Latar belakangnya mungkin di Ustaz. Ya. Dulu Abu Rasul tadi Helmi yang Kabatanyo. Iya. Bagi kesempatan ke Bu Azmiati dulu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Jadi untuk belajar khusyuk itu nggak mudah memang ya Ustaz. Ada juga pemahaman untuk kita sholat khusyuk, kita seolah kita berbicara dengan Allah, kita paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian kita juga melatih harus mengingat Allah tanpa bentuk wujud apapun. Dalam sholat khusyuk dan seolah kita berbicara dengan Allah dan memaknai apa yang kita ucapkan. Apakah saat kita tidak paham dengan makna tadi akan mengganggu khusyuk kita. Demikian makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang itu Kabua nanti latar belakang suaranya banyak tadi. Belum diadmin dulu, co-host. Ustaz, melatih khusyuk dalam sholat juga diajarkan untuk kita berbicara dengan Allah, berkata-kata dengan Allah dalam sholat dan kita memaknai apa yang kita ucapkan. Nah, ini keluar nih. Mau dia, inilah. Nih Mimi, mohon izin sebentar, di mute all dulu ya. Setelah itu nih Mimi bisa dibuka mute-nya. Oke. Yang lain di mute all dulu. Silakan nih Mimi. Makasih Pit. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya mau tanya, jadi untuk khusyuk dalam sholat ini kan memang tidak mudah ya Ustaz. Jadi kita juga pernah diajarkan untuk khusyuk dalam sholat kita Mimi boleh di-unmute lagi. Dan kita memahami apa yang kita sampaikan, bicarakan dengan Allah. Jadi memahami maknanya. Nah, kemudian kita dituntut untuk selalu ingat dengan Allah
tanpa bentuk rupa atau gambaran apapun. Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi sholat ini memang banyak selama ini teori. Bagaimana tentang khusyuk gitu ya. Saya sudah menjalaninya semua. Tapi ternyata kata Uni tadi susah. Betul kan ya? Susah. Ya, betul Ustaz. Nah itu. Nah, setelah Ambo dapet materi itu dari guru Ambo ya dari Singapura ya. Alhamdulillah apa yang menjadi masalah Ambo Salamoko tentang khusyuk, tentang keredaan, tentang takdir ya, tentang bagaimana mengingat Allah, alhamdulillah terpenuhi semua gitu. Itu. Jadi enggak khusyuk itu enggak sulit. Ya kan? Yang sulit itu karena kita tidak tahu maknanya. Ya kan? Khusyuk itu bukan kita paham artinya, dalam sholat kita mengartikan macam-macam begini, enggak. Nanti kita malah asik ngartiin aja gitu kan. Ingat Allahnya beda, enggak ingat gitu. Itu bedanya. Insya Allah. Gampang insya Allah. Insya Allah coba latihan dulu Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya nih Ustaz, atau mau penjelasan ya? Ya. Ya. Kita kan diri ini seluruh diri ini. Tidak hanya di pikiran saja. Ya. Itu kan saya seluruh diri. Sehingga muncul istilah zikir kullu jasad. Kira-kira bisa terangkan sedikit tentang zikir kullu jasad, Ustaz. Terima kasih. Ya. Wassalam. Zikir kullu jasad itu adalah zikir tarekat. Saya melakukannya dulu. Sekarang tidak saya lakukan lagi karena itu ternyata tidak ada contohnya di Nabi. Nabi itu zikir menurut Nabi itulah ingat kepada Allah. Zikrullah. Zik artinya ingat. Zikrullah artinya ingat kepada Allah. Nggak ada zikir-zikir kullu jasad, lataif. Itu yang saya sampaikan tadi kan. Bagaimana zikir lataif qalb, lataif ahfir, macam-macam. Saya melakukannya dulu. Ternyata itu adalah nggak ada dalil yang melengkapi itu. Itu adalah mengakomodasi dulu orang yang menemukan itu adalah orang-orang yang berdekatan dengan praktek-praktek meditasi cakra di India. Itu sebenarnya. Maka sulit. Kalau melakukan itu sama dengan meditasi cakra yang saya sampaikan tadi. Itu dah. Karena latar belakang itu karena tubuh itu seluruhnya gitu Ustaz. Tapi setelah saya terangkan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Boleh cerita Ustaz? Cukup kayaknya. Ayo, Indra nanya. Ya. Silakan. Kan umumnya yang kita ingat kepada Allah itu Ustaz, itu kalau kita dalam kalau kita dalam bahaya Ustaz. Aduh. Dalam bahaya bentuk seperti contohnya kalau misalkan di pesawat terbang ada goncangan, langsung ingat pada Allah. Cuma kalau kita sedang lagi tenang, lagi happy-happy, contohnya bentuk menggolong Ustaz. Itu cara mainnya kepada Allah. Terima kasih Ustaz, itu saja. Ya, terima kasih. Ya, itulah masalah gitu ya. Ingat Allah hanya waktu kita dalam masalah gitu ya. Tapi setelah itu Al-Quran diri sambil duduk, sambil berbaring, sambil bekerja di pasar, semuanya ingat Allah. Artinya apa?
Di sininya ada, ingat Allah saja ini di sini gitu. Dia taunya Allah, dia ke pasar taunya Allah, Allah taunya di sini. Nah, kamu kan golfer aja kan. Sambil melokok itu ya tetap aja ingatan Allah itu alhamdulillah lado. Karena apa? Ada teknik-teknik yang supaya ingatan Allah itu bisa malaknya gitu kan. Sehingga waktu bicara, waktu Pak tetap karena awak yang jatuh kan bisa kan? Masih bisa itu. Nah, itu yang bisa dilatih insya Allah. Itu menarik. Ini yang Abu rasakan menarik. Nggak bisa subhanallah, 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 baca pakai apa? Pakai tasbih gitu ya. Pakai apa tuh? Tapi kalau ingatan sama juga waktu jatuh cinta dulu gitu kan ya ke suami atau calon istri atau awak kini atau suami awak kini jatuh cinta, makan ingat dia ya, mau tidur ingat dia kan gitu bisa kan. Begitulah ingat Allah itu bisa seperti itu. Itu ya sama-sama. Sampai jam berapa ya, Ustaz? Iko perlu kajian satu hari nampaknya kok. Iya. Insya Allah nanti awak bikin polling. Kalau saya tempat peminat itu cukup banyak yang ingin mendalami caranya bisa mendapatkan marifat Allah itu. Memang salah kalau memang setiap hari awak berpikiran dari badan dan susah sekali mengingat Allah. Berasa itu problem awak bersama, sendiri mengalami dan memang harus terlalu awak bersama untuk cari waktu yang tapek untuk mengkaji lebih lanjut. Berasa. Insya nanti melalui kawan-kawan atau koordinator atau sekretariat lakukan. Insya Allah. Berasa awak cukupkan sekian dulu karena saya yakin banyak pertanyaan yang akan muncul kalau masih yang berikan kesempatan. Insya Allah besok lain waktu. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah dengan penjelasan pendek dari Ustaz tadi bisa kita amalkan dan bisa paling tidak kita mulai belajar melatih diri kita